Pemirsa, kerusakan jalan nasional di jalur Denpasar Gilimanuk, tepatnya di depan Pasar Bajra Tabanan, telah berdampak pada kelancaran distribusi baik pangan maupun barang. Untuk itu perlu dilakukan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan dan hambatan distribusi akibat jalan jebol tersebut. Kerusakan jalan seperti yang terjadi di jalur nasional Denpasar Gilimanuk dapat menjadi tantangan dalam menjaga kelancaran distribusi logistik baik pangan, BBM, gas maupun distribusi barang dalam rangka mitigasi gangguan distribusi akibat kerusakan jalan tersebut. Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Provinsi Bali menyelenggarakan high level meeting pada 15 Juli 2025 lalu yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewo Made Indra. Pihaknya mengatakan BBPJN Jatim Bali telah cepat merespon perbaikan jalan dengan mengoptimalkan sumber daya selama 24 jam dan bersinergi dengan berbagai pihak. Sehingga BBPJN memperkirakan jalan rusak akan dapat dilalui kembali pada akhir pekan ini 20 Juli 2025 lebih cepat dari perkiraan. Kualitas jalan juga akan lebih kuat dan memadai untuk truk bermuatan berat yang membawa pasokan BBM dan LPG. Hingga saat ini, penggunaan rute alternatif telah efektif untuk memastikan kelancaran distribusi LPG dan BBM. Selain BBM dan LPG, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewo Made Indra juga terus mendorong TPID untuk memperkuat upaya dalam memastikan ketersediaan pasokan pangan selama perbaikan jalan. Untuk memastikan pasokan pangan tetap aman, Akademisi Pertanian yang juga Rektor Universitas Dwi Jendra, Profesor Gede Sedana mengatakan peran Satgas Pangan diperlukan dalam situasi seperti ini. Apabila distribusi pangan terganggu, Satgas Pangan dapat mengeluarkan cadangan pangan sehingga dapat menekan inflasi daerah dan menjaga stabilitas harga pangan di pasaran. Nah, kalau saya melihat di sinilah peran dari Satgas Pangan, peran dari pemerintah bahwa pada saat misalnya ada keterlambatan distribusi dari logistik itu, maka ada cadangan-cadangan pangan yang bisa dikeluarkan. Jadi khusus untuk pangan terutama yang sangat berpengaruh terhadap inflasi daerah. Jadi cadangan pangan yang ada ini tinggal kemudian dihitung, kemudian di daerah-daerah mana yang mengalami defisit dari pangan gitu, sehingga ini yang bisa dilakukan untuk mengatasi lonjakan harga pangan. Dan saya sangat meyakini juga bahwa Gubernur Bali pada saat ini juga sedang merancang untuk Bali Daulat Pangan itu sendiri. Jadi kalau memang Bali sudah daulat pangan, saya kira kalaupun terjadi hambatan distribusi dari Jawa ini tidak akan terpengaruh. Karena kalau sudah daulat pangan ini berarti Bali mampu memproduksi pangannya secara lokal, kemudian mampu mengatur sistem pangannya secara lokal sehingga Bali benar-benar tidak terpengaruh dari pangan luar, kecuali memang pangan-pangan yang memang tidak bisa dihasilkan di Bali. Dengan tindakan yang cepat dan tepat, serta langkah-langkah jangka panjang yang berkelanjutan, diharapkan lonjakan harga pangan dan hambatan distribusi dapat diatasi, serta ketahanan pangan nasional dapat terjaga. Sukma, Bali TV.